apa nih? Podcast dong, Podcast buat apa sih? buat sharing pengalaman-pengalaman kita sebagai anak muda ke teman-teman muda lainnya. Wah, keren ya. Iya dong, semoga bisa menjadi berkat ya. Amin. Pastinya bersama kita berdua dengan saya Epen. Dan saya Claudia. And welcome to Butter Talk. Hai Hai semuanya, welcome to Butter Talk. Yeay, podcast pertama kita ya Epen Iya, ya. benar Bener-bener sekali. episode pertama banget kita ketemu sama Butter Fam semuanya juga. Karena pertama pasti mereka belum kenal. Iya, Jadi kita benar pasti sekali. harus memperkenalkan diri dulu. Dari siapa nih dulu? Jadi mulai dari Ladies, dia bisa panggil Clau aja biar kita tambah akrab ya. Iya. And you? Hai semua, nama saya Stefan. Mm-mm. Bisa panggil saja Epen. Nyanyi Wih, serba bisa nih. Wih, enggak juga. Nyanyi bisa, tapi cuma bisa. Tapi yang bener-bener menurut aku passion itu adalah sesuatu yang selain kita bisa, kita juga harus kuasai. Ya, yang kita lakukan itu dengan karena kita suka ya. Iya, yang Ya. suka. Jadi orang bilang itu susah banget, tapi menurut kita itu gampang. Iya, Itu benar menurut aku passion itu ya. Dan aku tuh tipikal orang yang menurut aku bisanya banyak, tapi aku nggak ada yang kuasai. Iya. Jadi kayak mau misalnya ya, kamu bisa nyanyi kan, coba deh nyanyi di atas panggung, itu gemeter kan, gemeter nggak bisa. Nah jadi setelah berjalannya waktu dari SD, SMP, SMA itu ya udah ngalir gitu aja, nggak ada yang namanya aku harus ikut lomba ini untuk mengasah passion tuh nggak ada, karena belum tahu kan. Iya. Sampai akhirnya menurut aku sih yang membuka mata aku ya, passionku tuh apa, itu Tuhan sih. Tuhan yang buka passion aku tuh apa, dari mana caranya, ya dari menurut aku sih dari kayak hal-hal yang terjadi dalam hidupku ya. Jadi Ya. hal-hal yang gak terduga. Iya. Hal-hal yang gak terduga. Seperti apa tuh? Hal-hal yang gak terduga tuh kayak misalnya contohnya satu aja ya, Ya, contoh satu aja ya, jangan nggak usah banyak-banyak ya. banyak-banyak. Contohnya salah satunya tuh adalah SMP ku kan di Manokwari. Iya. SMP ku di Manokwari, dan di SMP itu tuh anehnya nggak ada OSIS. Nih ya, Gitu nggak ada. ya? Di SMP nggak ada OSIS. Nggak ada OSIS. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2012 kalau nggak salah, apa 2011 sampai Oh. 2014 lah. Nah, terus gimana? Nah, nggak ada OSIS, jadi aku tuh nggak tahu sama sekali OSIS itu apa, karena di SD pun nggak ada ya. SD kan belum ada, Iya, ya belum kan. ada. Nah, jadi nggak tahu sama sekali sampai akhirnya pas masuk SMA di Surabaya, terus ada yang namanya OSIS. Oke, aku cuma sekedar tahu, oh ada OSIS, ya udah gitu kan. Terus pas buka pendaftaran, terus aku nggak daftar karena merasa kayak buat apa, nggak pengen juga, Ya, pengennya kan belajar aja. Ya, karena sebelumnya nggak pernah tahu ya OSIS itu Nggak apa. pernah tahu, dan aku tipikal orang yang nggak bisa multitasking, multi yang kayak ngerjain Iya, sesuatu. ngerjain sesuatu dalam waktu bersamaan gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi menurutku udah belajar aja, dapat nilai bagus aja, nggak Oh. usah yang lain-lain, nanti nggak fokus. Iya. Sampai akhirnya nggak tahu kenapa ada salah satu guruku tuh yang bener-bener kayak terobsesi banget ya dengan aku ya. Jadi maksudnya terobsesi tuh gimana? Dia tuh bilangnya gini, jauh-jauh dari Papua datang ke Surabaya, masa cuman belajar di dalam kelas? Iya. Masa nggak mencoba hal-hal lain gitu loh untuk mengasah diri gitu kan? Dia berulang-ulang nyuruh aku masuk OSIS, berulang-ulang sampai mereka udah tahap wawancara tuh aku nggak daftar. Sampai akhirnya karena aku udah merasa bosen banget ya, dipaksa, akhirnya udah join. Terus dari situ singkat cerita aku ikut OSIS, aku belajar bagaimana cara berorganisasi, aku belajar bagaimana cara memimpin, aku belajar bagaimana cara bergaul sama orang-orang kan, sama bekerja sama teman-teman yang lain, berusaha suara kita tuh bisa didengar kayak gitu-gitu. Aku merasa aku suka ya ternyata. Oh, Suka ternyata. mulai merasa suka ya? Mulai merasa suka, tapi udah cuma sekedar merasa suka dan belum merasa itu passion gitu. Jadi pokoknya mulainya itu startnya dari SMA gitu sih, mulai tahu kalau punya sesuatu yang disukain. Iya. Jadi poinnya tuh passionnya tuh yang mulai dirasakan tuh apa ya? Jadi public speaking ya? Public speaking sih kayaknya ya. Iya. Ini udah kuliah baru tahu istilah public speaking, soalnya kuliahnya ilmu komunikasi. Oh ya gitu ya? Iya. Wah, keren banget nih passion. Nah, kalau dari Epen sendiri gimana? Epen tipe yang mana dari 3 anak yang tadi? Ya kalau dari 3 contoh yang tadi kau kasih ya, Mm-mm. kayaknya sama sih, kayaknya krisis passion Krisis juga. juga, sama ya kita ya. Sama. Kurang lebih seperti itu lah. Sama. Ya, Gimana jadi, tuh? mau dengar ceritanya? Ya mau lah, kan nggak gunanya podcast ya. Oke. Jadi Epen mulainya dari mana? Dari kecil kah? Nggak tahu suka apa dulu, Dari pernah kecil. didorong orang tua untuk jadi sesuatu? ya jadi
kalau saya sendiri ya bakat bakat saya sendiri paling menonjol tuh masak ya. Masak. Ya, masak. Boleh Ya. nih kapan-kapan dicoba Jadi, ya. ya bisa. Oke. Nah jadi dari kecil kan itu karena orang tua juga dua-duanya kan jago masak kan, terus Oke. pernah buka restoran juga jadi Hmm. mungkin harus diturunkan ke anak-anaknya kan. Mm-mm. Nah terus pada awalnya tuh kayak nggak mau gitu kan ya. Jadi tiap kali mau makan telur, ini telur ya telur mau makan telur tuh pasti suruhnya goreng sana sendiri, Goreng bikin sendiri. iya bikin sendiri. Terus pikirnya, ih kenapa ini mama sama papa kayak nggak sayang gitu kan, kayak tidak sayang. Terus oh ternyata dari situ mulailah timbul rasa suka untuk masak, untuk kerja di dapur gitu kayak asik juga ya. Terus makin kesini tuh makin besar, mulai merasa kayak banyak orang yang bilang kan laki-laki kok masak, laki-laki kok kerjanya di dapur. Tapi memang chef kan Ya, banyaknya gitu-gitu. laki-laki. Iya, chef kan banyak laki-laki Ah. dan sudah terbukti loh chef ternama itu Laki-laki. laki-laki. Terus Nah, dan- akhirnya mulai merasa krisis. Ya terus akhirnya makin gede makin banyak yang disukai yang lain kan ya. Mulai kayak nyanyi sih nggak terlalu gimana ya. Coba. Hmm. Ya, suara hati. Oh, Oke, Hmm. dengar. Ya, wih, luar biasa. Jadi mulai ada beberapa passion ya, kecuali dalam bidang olahraga itu saya memang payah banget. Payah. Bukan payah sih, tapi tidak Nggak suka, terlalu nggak terlalu suka. Ya, tidak terlalu suka. Aneh nggak sih? Enggak kok. Enggak Ya. semua cowok harus pintar olahraga kan? Iya. Jadi sekarang tuh masih mendalami beberapa bidang juga kayak akhir-akhir sih kayak main musik itu lebih ke hobi sih sebenarnya. Oh, main musik hobi. Sebenarnya tuh masih bingung banget sih passionnya Susah tuh apa memang sih? ya soal Iya. hobi membedakan hobi sama passion Iya, memang bener. agak sulit ya. Iya, sampai sekarang tuh kayak masih bingung sih passionnya apa coba. Masih bingung ya membedakan antara hobi dan juga passion ya. Iya masih bingung ya. Jadi entah memasak itu adalah passion atau hobi ya. Karena memasak pun itu kayak kadang tuh ada moodnya gitu loh. Ada moodnya. Ya, ada Oh, moodnya. jadi mood-moodan. Mau Iya. masak tuh nggak selalu pengen masak gitu ya. Ya, jadi kadang tuh masak bikin kita happy kan. Mm-mm. Tapi nggak selalu juga masak bikin itu, happy. ya masak itu sambil happy gitu. Jadi ya. Oke. Ngerti kan? Ngerti. Ya, ya kayak gitulah. Terus jadi waktu SMP juga kan sempat itulah dapat perhatian lebih dari guru-guru karena Kok bisa? ya karena memiliki prestasi akademik yang Oh, lumayan luar lah. biasa. Tidak luar biasa. Oke, merendah ini ya ceritanya ya. Oh, Rendah hati. Iya, rendah. Iya, betul. humble. Humble. Iya. Jadi karena begitulah dapat perhatian dari guru-guru terus mulailah diutus untuk ikut olimpiade, lomba-lomba di luar gitu kan mulai kayak apakah passionku itu di bidang akademik ya? Apa passionku itu belajar ya? Apa terus kayak aduh ternyata belajar tuh kadang juga bikin stres kan? Memang. Iya. Memang. Terus nggak mungkin sih itu jadi passion. Masa sih ada orang yang passionnya belajar, baca buku tiap hari? Ada sih tapi Ya, memang. ada tapi ya. Einstein itu mungkin Ya, ya. tapi jarang orang ya. Iya, jarang sedikit. Terus mulai masuk SMA juga sama kayak gitu, dapat perhatian lebih dari guru juga gara-gara ya itu. Terus Apa jangan-jangan kamu suka cari perhatian ya? Enggak ya? enggak, jujur ya saya ini tipikal orang yang kalau di dalam kelas tuh diam sekali. Oh, justru karena diam itu menonjol Iya. ya. Silent is gold. Ya, saya tuh kalau di kelas paling diam sih nanti kalau ditunjuk baru bicara. Kalaupun ditunjuk cuma kayak gimana ya, kayak kasih pertanyaan gitu terus. Tapi jawabannya benar nggak? Coba ya, Ya itu Ya, ya itu. poinnya di situ. ya jawabannya benar ya. Mm-mm. Oh, mungkin itu ya, gara-gara itu Iya. ya Oh, sering tunjuk. baru sadar juga ya Iya, Bapak baru ya? sadar juga Baru ya. sadar. Oke. Astaga, nah. Terus setelah lulus, baru sadar ternyata. Oke. Nah, mulai dari situ mulailah diutus banyak ikut kegiatan, karena lumayan pendiam tuh sampai pernah dibilang sama guru juga kan. Itu harus sering berkomunikasi sama teman-teman, gak boleh gitu kan. Di SMK kan itu jurusan kan ya. Iya. Jadi kita tuh harus kerja sama. Oh, karena- SMK, Iya, FN, SMA. Jadi sering, SMK. ya jadi sering turun lapangan juga jadi kata guru tuh harus bersosialisasi lebih Banyak. lebih banyak lebih terbuka lagi sama teman-teman terus lebih banyak bergaul lah jangan cuma di kelas aja cuma datang sekolah pulang ya dia lebih banyak bersosialisasi terus pas di SMK kan masuk jurusannya kelautan Oh. Ya, kelautan. Renang berarti ya? ilmu pelayaran ya, jadi Berenang. ya bawa kapal Oh, bawa kapal bukan berenang ya? bukan ya Bukan. bukan berenang Bawa kapal? ya bawa kapal Kapal apa? kapal ya selama kita praktek kita bawa kapal kargo kapal kontainer ya. Evan jadi nahkon. Nah terus pikirnya, oh mungkin passion gue di bidang
maritim. Pokoknya semua yang bisa kayaknya itu passion. Semua yang bisa kayak, pikirnya tuh kayak gitu tuh. Semua yang bisa tuh kayak, oh mungkin ini yang harus gue fokuskan kan. Ya kayak, oh bidang maritim itu jalan gue. Ternyata tuh setelah lama kelamaan tuh kayak merasa kayak tidak cocok gitu. Tidak cocok. Terus sudah. Nah, Epen ini kalau mau ditanya, Epen kan katanya pendiam dulu. Kok sekarang bisa jadi podcaster? Itu gimana caranya? Oh, jadi ya selama di kan sebelum datang ke Manokwari kan awalnya di Manado. Oh, di Manado. Ya, jadi selama di Manado kan itu juga ikut pelayanan dari anak sekolah minggu, remaja ke pemuda. Dan itu tuh sering ikut itu kan. Di sana tuh ada namanya Loka Karya. Loka Karya. Ya, jadi kita kayak kumpul-kumpul gitu kan, kayak tim-tim pelayanan. Kita sharing-sharing bersama, terus kayak gimana sih? Kayak bond gitu. Bonding. Iya, kayak bonding. Nah, jadi kita kayak terbuka, melatih ya dari situ mulai terlatih lah public speaking, berbicara depan umum. Berarti secara nggak sadar dari situ juga Tuhan bawa Epen sampai akhirnya sekarang bisa jadi podcaster ya. Iya. Karena kalau Epen berarti kalau kesimpulannya Epen tidak ikut Loka Karya itu, tidak ikut pelayanan di gereja itu, berarti Epen tidak jadi Epen yang sekarang, betul tidak? Ya, betul juga sih. Betul ya. Berarti itu salah satu dari kejadian yang Tuhan bawa Epen sampai akhirnya Epen sekarang bisa bawa podcast. Itu kan satu keajaiban ya. Anak yang pendiam tadinya sekarang jadi anak yang podcaster. Iya. Oke, luar biasa. Berarti awal mulai dari pelayanan, pelayanan. Oke. Ya, dari pelayanan dan sering ikut kegiatan juga kan ya. Jadi mulai terbangun terus ke pramuka. Pramuka ya? Iya. Gak suka pramuka. Gak suka ya? Kenapa tuh? Gimana ya? Kayak ya pokoknya dari pramuka itu kan kita dilatih untuk aktif kan ya? Iya. Jadi mulai dari situ mulai terbuka, mulai terbiasa dengan bersosialisasi. Sebenarnya pramuka ya sih sebenarnya bagus sih untuk bersosialisasi ya. Cuman memang mungkin dulu kayak nggak suka yang camping-camping. Oh gitu. Nggak suka yang camping-camping, nggak suka yang kayak sesuatu yang alam-alam gitu loh. Jadi kayak bukan gak suka pramuka karena pramukanya, tapi karena nggak cocok sama kegiatannya. Jadi kayak kayaknya bukan sini. Jadi dulu kalau di SMA tuh selalu dimarahin sama gurunya yang pramuka ini, karena nggak pernah pakai hasduk, ya. Disuruh pakai hasduk, habis pakai hasduk di depan dia, di belakang dia dibuka, gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Jangan dicinta ya Butterfly. Mohon maaf ya. Nah terus kalau dari ceritanya Epen sih mirip-mirip sih sama ceritanya saya juga. Saya juga kan tadi awalnya mulai sadar bisa public speaking itu kan dari pertama masuk OSIS yang tadinya tidak mau sama sekali, dipaksa. Kalau tidak dipaksa sama guru ini kan pasti kan aku nggak mungkin luncur di OSIS. Dan itu mungkin salah satu jalan Tuhan juga ya. Ngapain guru ini harus fokusnya ke saya, harus fokusnya maksa-maksa buat masuk OSIS. Nggak cuma OSIS, dipaksa masuk marketing sekolah juga. Bukan didorong mungkin ya? Iya dipaksa sih. Oh lebih merasa terpaksa ya? Iya merasa terpaksa, tapi dari yang awalnya merasa terpaksa tuh sekarang sudah mulai sadar ya bahwa memang itu salah satu jalan-jalan Tuhan sampai bawa aku ke titik yang ada sekarang ini gitu loh. Bisa ngomong kayak gini, memang dari dulu cerewet sih, cerewet. Cuman orang cerewet sama orang pandai public speaking kan beda ya. Harus diatur. Cerewet ya udah semua orang bisa cerewet, tapi public speaking kan nggak semua orang bisa. Dan sampai dituntun masuk ilmu komunikasi di kampus pun itu sih menurut aku sih itu betul-betul Tuhan yang bawa, karena memang awalnya juga bukan itu. Nah tapi cerita kenapa bisa masuk ilmu komunikasi padahal enggak tuh nanti di episode berikutnya ya Epen. Epen juga punya cerita tentang itu kan. Jadi teman-teman tuh tunggu aja ya, kita sekarang bahas tentang passion dulu fokusnya. Jadi kita sama-sama mulai menemukan passion kita karena paksaan dan dorongan ya. Iya betul, bukan karena keinginan sendiri kan. Iya bisa dibilang seperti itu. Nah jadi buat teman-teman juga mungkin teman-teman Butterfam juga kan mungkin banyak juga yang kayak merasa aduh sekarang tuh passionnya apa, kok kayaknya teman-teman yang lain tuh punya passion sedangkan aku tuh nggak punya passion, aku nih normal atau enggak gitu kan. Masih bingung ya. Nah itu yang mau kita bahas juga nih Epen, yang mau aku cerita sedikit juga sama Epen tentang hidupku ya. Aku tuh sebenarnya kan harusnya dari SMA udah bisa menyadari bahwa passionku adalah public speaking, ya kan? Tapi kok kenapa nggak pernah aku sadarin? Karena satu hal yang aku salah ya, Pen. Apa tuh? Karena aku tuh selalu memandang orang lain. Jadi misalkan gini, aku pandang, kok si A kok pintar banget main musik. Selalu membandingkan diri ya sama orang lain. Membandingkan diri, jadi kayak merasa
kok dia punya passion, kok saya nggak punya passion, kok dia punya passion, saya nggak punya passion, kok dia pinter ini, saya nggak bisa ini gitu. Kayaknya kita agak sama ya. Iya sama ya, Yeah. sama ya. Nah kayak gitu kan. Soalnya kalau kita tuh memang rawan sih kalau orang pas di krisis passion, itu pasti melihat orang lain itu punya passion tuh kita merasa kayak insecure. Ya, kayak minder. Minder, bener nggak? Epen juga pernah ngerasain gitu ya? Pernah sih, kayak lihat teman bisa kayak gini, kenapa gue nggak bisa? Kenapa nggak bisa ya? Gitu. Padahal kok kelihatannya gampang gitu. Benar. Ya gitulah. Iya kan, makanya awalnya tuh aku lihat main piano, main keyboard itu kayaknya gampang ya kelihatannya. Kelihatannya gampang. Pas dipencet-pencet kok nggak sama yang keluar nadanya gitu kan. Nah, jadi kayak karena lihat orang bisa ini, kita jadi tertarik, akhirnya mencoba-coba gitu kan. Akhirnya coba-coba, tapi ternyata nggak bisa. Mau diapain juga memang bukan passionnya, nggak bisa gitu kan. Nah, akhirnya lama-lama tuh, jadi proses sebenarnya Tuhan itu udah bawa kita dari dulu, udah untuk lihat passion kita atau apa tuh udah dari dulu. Karena kita kan semuanya diciptakan tuh nggak mungkin iseng-iseng. Setuju kan? Kita Tuhan ciptakan tuh nggak mungkin iseng-iseng. Pasti Tuhan punya satu rencana, sudah taruh satu talenta. Mau talenta yang 1, mau yang 2, mau yang 5, itu semuanya pasti dikasih talenta kan. Tapi kitanya tuh nggak pernah sadar. Kalau aku sendiri, ya itu tadi aku bilang nggak pernah sadar karena terlalu sering melihat orang lain. Terus sering membandingkan. Dan kadang lucunya ya Pen ya, saat aku lihat orang lain, misalkan temanku nih, dia bisnis, passionnya bisnis. Jadi dari SMP tuh udah coba jual dari yang kecil-kecil sampai akhirnya sekarang kuliah temanku udah punya bisnis yang sukses. Bisnis yang di usia 20 udah bisa ngasilin uang yang berjuta-juta per bulannya. Gitu kan tuh kadang merasa kayak, duh Tuhan, kok sampai sekarang kok masih minta duit di papa gitu kan. Kok temanku bisa. Kok temanku bisa. Tapi cuma sekedar sampai situ ya Pen, cuma sekedar sampai situ kayak, temanku bisa, tapi aku pengen juga, udah pengen aja. Tapi abis itu nonton Korea lagi. Cuma sampai pengen tapi nggak mau usaha gitu. Soalnya kayak merasa bahwa itu bukan passionku, karena memang aku tuh orang yang nggak suka bisnis. Kenapa nggak suka bisnis? Karena menurutku aku tuh nggak bisa ya, namanya juga bukan passion ya. Aku nggak bisa membuat sesuatu kan. Bisnis itu kan kamu harus menciptakan sesuatu, kamu menjual sesuatu, kamu memaintain penjualan itu kan. Dan menurutku passionku bukan di situ, karena aku merasa bukan passion di situ, jadinya cuman pengen aja tapi tidak dicoba gitu loh. Kalau Epen sendiri gimana? Pernah nggak merasa kayak gitu, merasa minder sama teman-teman? Contohnya apa? Ya sampai sekarang sering sih. Sering sampai sekarang malah ya. Ya kayak tadi sudah saya bilang kan ya, saya payah banget kalau masalah olahraga. Jadi kalau lihat teman-teman yang bisa olahraga kayak main futsal dan lain-lain tuh kayak pengen gitu. Ya bisa sih, bisa, cuma nggak sejago. Nggak dikuasai. Bisa gitu. Tapi nggak dikuasai, benar. Kayak lihat mereka tuh pamer skill gitu kan. Tapi pamer skill. Ya kayak menunjukkan skill mereka pas main gitu. Ya kita yang cuma bisa tahu mainnya kayak pengen gitu. Ya, tapi itu mungkin ya belajar kali ya. Belajar ya, tapi memang kalau mau bisa sesuatu memang semuanya harus belajar. Tapi kalau bukan passionnya ya. Tapi bukan passionnya, ada sih kadang orang bilang bahwa yang penting berusaha, yang penting nyoba. Kalau ada niat pasti bisa kok. Tapi menurutku sih itu nggak sepenuhnya benar ya. Maksudnya kenapa nggak sepenuhnya benar sih? Kalau kita ada niat, kita ada usaha, pasti kita bisa. Kita belajar matematika susah, besok mau ulangan, mau nggak mau kita bisa nggak bisa belajar, pasti besok setidaknya nilainya KKM, ya kan? Tapi besok suruh diulang lagi rumusnya udah lupa. Bener nggak? Jadi kita belajar kalau sesuatu itu bukan passion kita, itu pasti susah gitu untuk kita keep di dalam diri kita. Kita ingat gitu, misalkan kalau kita suka nyanyi, kamu nggak perlu usaha. Kayak pernah nggak sih lihat orang yang nyanyi itu kayak nggak buka mulut gitu tapi suaranya keluar bagus. Itu namanya itu kan lahir dengan itu gitu, lahir dengan passion itu. Jadi melakukan sesuatu tanpa usaha pun terlihat bagus gitu loh. Itu yang menurut aku passion tuh di situ. Jadi kita kuasai, kita bisa dan kayak Epen bilang tadi, Epen coba olahraga kan gitu, misalnya pengen olahraga tapi bisa main olahraga, bisa main-main doang nih sama teman-teman kan. Tapi untuk menjadikan itu sebuah profesi yang Epen tekuni ke depannya kan susah kan. Susah. Sama aku juga gitu, disuruh. Dulu awalnya papaku tuh bukan tipikal orang yang suka paksa anaknya ya. Papaku tuh bukan tipikal orang yang suka paksa anaknya untuk jadi sesuatu gitu kan. Dia cuma pengen anaknya jadi seperti ini, tapi nggak pernah dipaksa. Dulu pernah disuruh masuk perpajakan untuk kuliah. Tapi saya gak suka hitung-hitung gitu kan. Sama kan, papa suruh hitung 25 kali 3 aja tuh pikirnya lama banget gitu kan, kalkulator yang main gitu. Jadi memang kita tuh sebenarnya harus tahu diri juga sebenarnya. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah dipaksa gitu loh. Buat apa dipaksa kalau ujung-ujungnya hasilnya tuh justru nggak bagus gitu kan. Nah berarti Epen sampai sekarang Epen belum tahu kalau misalkan passion Epen tuh sebenarnya apa sampai sejauh ini, di titik ini. Sejauh ini sepertinya mulai menemukannya, tapi
agak ragu sih, entah itu cuma karena suka atau hobi atau apa sih. Belum berani menyebut itu passion sih, karena masih ragu-ragu juga. Apa tuh? Ya Public speaking? Bukan. ya public speaking sih. Apa Epen? Dia masih ragu juga sih, soalnya saya kan tipikal orang yang sampai sekarang tuh masih agak diam. Karena tuh kalau bicara tuh mungkin sempat trauma juga ya, kayak bicara tapi dikacangin, pernah nggak sih? Pernah, Ya sering. pernah nggak sih? Nah, jadi kayak ya karena keseringan dikacangin jadi kayak mau bicara pun jadi takut gitu. Padahal suka bicara. Jadi kayak minder Ya, gitu ya. jadi kayak minder tuh kayak ada sesuatu yang pengen dikatakan tapi takut kayak aduh nanti dikacangin lagi, lebih tahan aja. Aduh, Dia masih kayak gitu, dia masih pikir ya entah Tapi passionku di situ tapi apa yang membuat Epen merasa bahwa walaupun tidak yakin ya, apa yang membuat Epen merasa bahwa itu bisa jadi passionnya Epen? Pasti kan ada sesuatu yang buat Epen merasa gitu. ya karena mungkin saya merasa ya kalian saya berbicara ya. Berbicara. Ya. Kalau Epen berbicara rasanya di dalam hati tuh kayak apa? Excited. Ya kayak excited banget. Excited banget. Ya. Oke, itu bisa salah satu jadi salah satu acuan sih. Soalnya aku juga ngerasa gitu saat aku ngomong, saat aku kayak gini tuh sebelum kita mulai podcast tuh itu tuh kayak deg-degan kayak bener apa enggak ngomongnya gitu kan. Tapi kalau udah masuk gini udah ngalir jadi kayak merasa aduh seneng, paling suka. Aku dulu kan pernah cerita kalau aku dulu pernah pegang radio ya. Aku pernah coba radio juga kan, sebelum podcast aku pernah coba radio. Dan di radio itu saat aku kan itu kan malam, biasanya aku ngeradionya tuh malam jam 7-an kalau nggak salah. Dari pagi sampai sore itu kan kuliah kan, udah capek semua, badan sakit gitu kan, apalagi kuliahnya kan jauh, perginya 40 menit, pulangnya 40 menit pakai motor gitu kan. Belum macetnya jadi capek. Tapi pas di tempat radio itu langsung semua beban tuh kayak hilang. Iya. Semua beban kayak hilang pas mulai ngomong sama langsung kayak lega narasumber gitu. Tuh kayak lega, kayak seru, kayak lagi di dunia yang berbeda aja gitu loh. Taunya udah ngalir gitu aja. Epen juga rasa gitu ya? Iya. Oh ya, baru kayaknya. Baru ya. Berarti di sini semua terbuka ya? Jadi sih kita buka-bukaan ya, Iya, betul. Ya jadi dulu tuh sempat ikut kayak kita tuh sesi remaja kan ya. Udah gitu, jadi kita bikin perkemahan kan. Nah, terus di perkemahan itu ada kayak malam bakat kan ya. Malam bakat. Ya. Terus satu gabungnya ke yang tim acting. Oke. Ya, jadi kayak apa sih namanya itu? Drama. Teater. Oh, teater Nah, ya. Jadi pas di situ saya dapat perannya yang narator. Saya jadi naratornya kan. Ya karena pas di tes satu-satu suara saya yang cukup bulat lantang. Ya, yang cukup bulat dan lantang kan untuk ngomong. Ya juga. Ya jadi pas malamnya itu sebelum itu jadi gugup banget. Gugup banget. Sampai keringat dingin sampai Pasti pucat. sih. Ya sampai teman-teman bilang, kok pucat sekali gitu. Dingin juga. Nanti jangan sampai pas naik panggung pingsan lagi. Nah, terus sebelum naik panggung tuh kayak gugup deg-degan, terus cuma berdoa pasti bisa. Terus sama kan ada rekan satunya lagi kan yang jadi narator, dia juga gugup, jadi sama-sama gugup dan gugup menyemangati. Oh, gugup dan gugup menyemangati. Iya. Bagus. Terus akhirnya terus pas naik di panggung itu tuh lihat ribuan orang yang gila gugup iya, pasti makin deg-degan ya. Tapi pas udah mulai musiknya udah nyala, terus mulai berbicara kayak ngalir gitu, lega. Enjoy. Jadi tiap tutur kata yang dikeluarkan tuh kayak ada kelegaan gitu yang keluar. Pasti paham ya? Iya, paham. Ya, jadi tuh ya kayaknya passion gue itu di public speaking, berbicara gitu kan. Tapi ya kayak tadi saya belum bilang yakin. Ya belum yakin karena ya mungkin masih ada rasa takut dikacangin gitu. Tapi memang sih aku juga menyadari sih Epen kalau misalkan kita latihan kayak tadi aku bilangnya, kalau kita latihan tuh Epen tuh pasti susah ngomongnya, kayak salah-salah apa. Tapi kalau udah mulai kayak gini tuh pasti Epen langsung dengan secara otomatis tuh mengalir gitu kan. Epen juga pasti ngerasain sendiri ya. Iya kan. Sangat. Nah jadi sebenarnya mungkin kayak tadi Epen bilang Epen belum yakin, tapi Epen merasa excited, merasa senang saat melakukan itu bisa dijadikan salah satu acuan. Jadi menurut aku sih Epen sebaiknya tetap diasah. Ini namanya talenta itu kan Tuhan kasih kan memang sudah ada dalam diri kita ya, tapi kan Tuhan juga bilang bahwa talenta tuh harus diasah, harus terus dilatih, harus terus dikembangkan kan gitu kita kan. memang terlahir dengan talenta masing-masing, tapi kalau nggak diasah tetap juga ini kan. Kalau kita ngomong bahasa Inggris sudah pinter ngomong nih, tiba-tiba masuk ke misalkan tinggal di Indonesia lagi, terus habis itu ngomong sama orang Indonesia terus nggak pernah ngomong bahasa Inggris, hilang kan.
Nah, jadi kayak gitu. Jadi menurut aku sih Epen bagusnya tetap diasah, tetap dikembangin. Kalau memang Epen suka di situ ya, tetap dikembangin. Caranya gimana ngembanginnya? Ya nggak tahu. Ya terserah Epen, mungkin bergaul sama teman-teman. Gak usah, nggak apa-apa. Nggak usah takut dikacangin, ngomong aja garing gak garing. Yang penting intinya sering memberanikan diri ya. Memberanikan diri, terbuka, berlatih. Nah, gitu juga sih mungkin kalau misalkan ya Epen kan Tuhan itu mau menaruh sesuatu kayak tadi kita bilang di awal. Tuhan menaruh sesuatu di dalam kita, itu pasti Tuhan punya tujuan. Jadi nggak mungkin Tuhan kasih Epen passion untuk public speaking, kasih call buat public speaking, tapi udah cuman buat gitu aja. Menurut Epen nggak mungkin juga kan? Nggak mungkin. Pasti kan Tuhan punya satu panggilan dalam hidup kita ya. Buat hidup teman-teman Butterfam juga pasti Tuhan punya. Jadi apa menurut Epen nih? Apa menurut Epen passion itu bisa jadi sebuah panggilan juga untuk melayani Tuhan ke depannya? Nggak tahu ya, ini menurut Epen aja, kan belum kejadian. Bisa nggak menurut Epen? Ya, menurut aku bisa sih, karena ketika Tuhan memberikan sesuatu ke kita, nggak mungkin kan ya cuma diberikan gitu saja. Pasti ada tujuan dan maksud dari Tuhan. Kenapa Tuhan kasih itu ke kita kan? Betul. Ya, contohnya kayak kita public speaking kan ya. Nah, dari bakat berbicara kita, ya bisa saja kan, dari bakat berbicara kita bisa memberitakan Injil, firman Tuhan ke orang-orang lain kan ya. Ya dari bakat bicara kita, orang-orang bisa mengenal Injil gitu kan. Betul. Jadi bisa saya sih passion kita digunakan untuk memuliakan Tuhan gitu kan. Untuk melayani Tuhan ya. Tanya balik dong. Ya. Tadi aku tanya terus ya. Ya kalau menurut kau gimana ya? Mungkin memiliki pendapat yang berbeda kan. Ya. Oke, kalau dari aku sendiri sih aku setuju ya. Aku setuju bahwa bakat kita tuh bisa dipakai, talenta kita tadi itu, passion kita bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena kayak yang tadi kita bahas di awal ya, kita bisa tahu passion kita apa itu bukan karena kita sendiri, tapi kita percaya itu bahwa Tuhan yang tuntun. Kalau Tuhan tuntun, masa iya Tuhan tuntun kita untuk ke rumah tetangga, bukan ke rumah Tuhan? Kan nggak mungkin ya. Pasti kan itu dibawa untuk ke rumah Tuhan gitu, maksudnya untuk melayani Tuhan. Dan menurut aku pelayanan itu Epen bukan cuma di gereja. Pelayanan tuh bukan cuma di gereja, dan bahkan aku sempat dengar ada khotbah beberapa hari lalu dari seorang pendeta. Dia bilang bahwa justru pelayanan di gereja yang kayak kita sekarang lagi pelayanan untuk gereja ini, Epen misalnya singer atau asyar atau apapun itu yang kita lakukan di gereja, itu cuma tempat latihan. Tempat sesungguhnya kita melayani itu adalah di luar. Betul-betul kita menghadapi dunia, menghadapi orang real, bukan orang kayak kemarin Epen sempat bilang bahwa yang kita layani itu justru orang-orang yang belum mengenal firman. Ngapain kita nyembuhin orang yang sembuh? Ya kan Tuhan bilang gitu kan. Tuhan datang kan untuk menyembuhkan orang yang sakit, bukan orang yang sembuh. Jadi kita di sini tuh untuk dilatih, dan menurut aku benar-benar dilatih sih. Aku sebelum ke Manokwari kan aku di Surabaya. Di Surabaya pun aku ikut pelayanan di Youth juga, di Youth Bethany juga aku ikut pelayanan, dan sama VJ podcast radio kayak yang tadi aku bilang itu kan. Dan itu benar-benar prosesnya sama kayak pas aku datang ke sini. Jadi aku baru masuk di Youth sana, baru 2 bulan aku udah masuk pelayanan. Setelah masuk pelayanan, tiba-tiba Tuhan percayakan jadi leader di VJ, leader di podcast, dan leader di radio tadi itu. Dan aku tuh awalnya tuh kayak pas ditanya mau nggak jadi leader, bukan ditanya sih, disuruh mau nggak jadi, ayo jadi leader gitu kan. Terus aku tuh kayak mikirnya gini, di satu sisi untuk Tuhan tuh masa yang ngomong enggak gitu kan, tapi bisa nggak ya gitu loh, bisa ragu ya, ragu juga ya Pen kan, soalnya aku tuh takut itu aku nggak bisa membawahi anak-anak ini loh, maksudnya nggak bisa membawahi anggota gitu, nggak bisa jadi teladan yang baik gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi lah, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab dong. Ya kan, masa kalau kita mau terima apa yang Tuhan, aku percayanya kalau kita mau terima apa yang Tuhan suruh kita ya, walaupun kita merasa kita nggak bisa, Tuhan pasti tanggung jawab. Karena dia yang suruh. Kayak kamu misalnya suruh temanmu, tolong beliin aku air dong, masa kamu nggak kasih uang? Masa suruh dia bayar sendiri? Kan gak tahu diri gitu ya. Nah kan nanti balik aja pakai uangmu dulu. Itu gak akan dibalikin. Nah jadi menurut aku sih ini Tuhan semua yang prepare, sampai datang ke sini pun, masuk ke UT sini pun, ini kan termasuk aku baru ya. Tapi puji Tuhan sudah tuntun masuk ke pelayanan juga kayak gini. Kita pertama kali pelayanan, ketemu Epen, ketemu Kamihan yang lagi di belakang layar ya, yang lagi main HP. Nah itu merupakan suatu keajaiban sih, maksudnya tuh benar-benar tuntunan Tuhan, bukan sama sekali aku. Aku nggak pernah punya kepikiran bakal melayani di sini. Aku punya kerinduan, tapi pelayanan yang dibuat kan cuma 3 ya. Cuma 3 ya yang pelayanan, ada PAW, ada Asher, ada SO. Sama, saya juga nggak kepikiran sih bisa bikin podcast kayak gini, nggak kepikiran sama sekali. Nah fun fact lucunya, kenapa ini bisa podcast dimulai? Jadi aku itu ceritanya masukin di story, kayak repost yang sudah pernah aku post dulu kan.
pas aku lagi podcast di Surabaya, terus aku tulis kangen podcast, tiba-tiba Kamihan itu ngechat, ayo bikin. Wah. Tiba-tiba secara spontanius ya seorang Mihan itu chat, ayo bikin. Terus aku tuh bilang gini, Kamihan nih semua barang dijadikan gitu kan. Tapi Kamihan bilang emang udah rencana dari sebelum-sebelumnya, cuman belum jadi aja, ngomong gitu kan. Ya udah, ya menurutku sih nggak ada salahnya juga kan, podcast juga seru, aku juga suka. Ya bagus sih, kan kayak sekarang kan lagi di Manokwari kan ya. Jadi bisa sambil mengasah juga betul, biar tidak lupa kan ya. Biar tidak lupa, betul. Nah gitu sih, jadi menurutku pasti Tuhan punya rencana nanti buat Epen juga, buat kau juga ke depannya tuh bisa Tuhan pakai untuk melayani. Tapi sekarang karena kita masih ditaruh di tempat latihan, berarti yang tugas kita apa? Latihan terus, kembangkan bakat terus. Sekarang Tuhan asah di sini, ya udah sebaik mungkin kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nanti ke depannya ya terserah Tuhan aja gitu loh. Mau Epen dibawa kemana. Dan satu lagi, pelayanan itu juga bukan sekedar pelayanan yang beritakan firman. Maksudnya I mean like pendeta atau hamba Tuhan gitu kan. Kan Tuhan bilang ladangnya orang tuh beda-beda. Misalnya Epen suatu saat nih jadi bos misalnya, bos di sebuah perusahaan misalnya. Iya, amin ya. Misalkan baik-baik kan contohnya. Iya, baik banget. Dari situ kan Epen misalkan contoh nih, Epen jadi seorang bos, terus Epen kan membawahi banyak bawahan. Nah, dari situ mereka bisa lihat dari karakter hidupnya Epen. Epen hidup takut Tuhan, Epen hidup gak macam-macam. Orang misalnya tender-tenderan pakai cara-cara licik, Epen pakai cara-cara jujur. Itu kan pasti bawahannya juga pasti mikir kayak, oh iya bos saya kok gini ya, kok bisa ya? Oh bos saya kan anak Tuhan ya, oh berarti kalau anak Tuhan Yesus tuh kayak gini ya gitu. Sebalik pun dengan Claudia juga gitu. Misalkan Tuhan taruh misalkan ya jadi public speaker, jadi motivator misalnya. Terus yang diomongkan tuh kayak semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Orang tuh lihat dari tindakan kita. Jadi dimanapun ladang kita, kalau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, itu juga namanya melayani Tuhan. Menurutku sih gitu sih. Jadi sekarang tugas kita berdua adalah apa ya, Pen? Tetap terus berlatih. Ya tetap terus berlatih, mengasah apa yang kita merasa menjadi passion kita kan. Iya. Nah terus sama kayak tadi yang kau bilang kan ya, ketika Tuhan memberikan sesuatu, nggak mungkin ya cuma diberikan begitu saja. Dan saya juga pernah baca satu quotes ya, itu tuh berbunyi kayak ketika kita terbangun di pagi hari, itu tandanya Tuhan belum selesai dengan kita. Betul, setuju. Nah, berarti luar biasa. Nah, jadi itu hal itu yang terus terpikirkan kayak kira-kira ada sesuatu apa gitu yang Tuhan inginkan gitu kan dari kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bangun lagi di pagi hari. Bahkan ketika kita tidur, kita kepikiran nggak sih bahkan bangun lagi di pagi hari? Betul. Nah, benar. Jadi ketika kita masih terbangun di pagi hari, berarti itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan inginkan dari kita. Amin, luar biasa banget, luar biasa ya. Ya benar sih, benar, setuju. Ya berarti kan Tuhan, makanya orang bilang maut mati itu semua di tangan Tuhan, hidup mati itu semua di tangan Tuhan. Yang penting kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan, mati itu keuntungan. Amin. Jadi kalau sekarang pun kita masih hidup, berarti Tuhan masih punya rencana yang belum selesai di dalam kita. Tapi kalau kita lihat anak muda meninggal, berarti tugasnya dia udah selesai. Kecuali kalau bunuh diri ya. Kecuali kalau itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau misalkan meninggal karena mungkin sakit atau karena mungkin apa gitu kan, kita nggak tahu, itu berarti memang tugas dia udah selesai aja, waktunya di bumi udah habis aja. Jadi sekarang karena kebetulan kita masih hidup ya, nih kan. Jadi kita manfaatkan waktu kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah begitu juga dengan teman-teman Butterfam juga ya. Kalau misalkan sekarang kalian lagi mengalami masa yang aku sama Epen alami, yaitu krisis passion ya, atau masih bingung ke depannya mau jadi apa, mama tanya mau jadi apa kamu nak, nggak tahu ma, masih kayak gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Atau mungkin mulai ada rasa suka terhadap sesuatu gitu ya, tapi masih ragu-ragu, ya bisa saya mungkin latih terus aja kayak Epen tadi. Semua dia bilang dia passion dia, masak disuruh bilang passion dia, kelautan passion dia, semua passion dia. Apapun yang suka pasti itu dibilang passion. Nggak apa-apa, mungkin kalian lagi di tahap seperti Epen tuh nggak masalah. Sekarang kan Epen sudah merasakan ada waktunya di mana kita tuh semua bisa merasakan ya kalau ini sudah waktunya Tuhan reveal dalam hidup kita, Tuhan tunjukkan, Tuhan bukakan gitu loh. Jadi jangan bilang kalau aduh temanku kok di umur segini udah sukses, aku belum, berarti aku nih gagal. Nggak ada ceritanya begitu, nggak ada. Jangan menaruh kehidupan orang lain sebagai tolak ukur untuk di standar hidup kita kan. Karena semua orang tuh beda-beda kan. Rambut Epen turun, rambut Kamihan naik, itu beda-beda juga. Jadi nggak usah banding-bandingin diri sama orang lain. Ada waktunya kan, Tuhan bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Jadi ada waktunya Tuhan menunjukkan kepada kita passion kita apa, dan ada waktunya Tuhan suruh kita melatih passion kita, ada waktunya Tuhan suruh kita bekerja. Nah, jadi sekarang tergantung proses kita ada di mana, kan Epen ya, bener ya? Tergantung proses kita lagi ada di mana, lakukan sebaik mungkin dengan hidup kita gitu loh. Itu juga yang merupakan seperti judul juga ya, Seeds of Destiny ya. Jadi kita
mempersiapkan diri kita, karena ada di dalam diri kita tuh kita saat itu belajar bersyukur, belajar lihat diri kita, belajar lihat diri Tuhan aja, nggak usah lihat teman-teman di sebelah-sebelah ya. Ya, benar sekali. Nah, dan waktunya kapan kita tahu, waktunya kapan kita harus berlatih, itu semua tergantung Tuhan. Kita ikut aja arusnya, dan apa yang Tuhan izinkan kita lewati dan alami ya teman-teman ya, kayak tadi kejadian-kejadian terjadi dalam hidup Epen ikut pelayanan, aku juga didorong untuk jadi OSIS dan sebagainya, itu merupakan titik awal. Betul ya, titik awal Tuhan mau kasih tahu kemana kita harus pergi gitu kan. Nah, dan kita juga punya ayat nih Epen. Nah, ayatnya apa nih Epen? Coba boleh Epen bacain deh buat teman-teman. Jadi ayatnya ada di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuh, dan yang kedua ada di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Luar biasa ya, kita dipilih, bukan kita yang memilih. Iya. Jadi teman-teman, kita tuh semua spesial, kita semua punya panggilan sendiri, kita punya passion semuanya. Jangan takut, jangan khawatir kalau kita tuh orang yang aneh, enggak. Ya, enggak. Karena Tuhan nggak pernah menciptakan produk gagal. Betul, setuju. Masuk Pak Eko, masuk Pak Epen ini ya. Dan oke, kita di episode selanjutnya kita bakal bahas tentang masa depan ya. Masa depan. Cerita kenapa Epen kok yang tadinya di Manado bisa tiba-tiba di Manokwari. Terus cerita kalau dia kok yang tadinya mau jadi dokter nih ya, teaser. Tadinya mau jadi dokter kok tiba-tiba kok ya jadi ilmu komunikasi kok jauh banget ya, gitu kok kan. bisa ya melenceng. Kayak jauh banget. Jauh banget kan. Nah, itu nantikan di episode 2. Jadi buat teman-teman Butterfam semua, tetap jaga kesehatan, protokol 3M ya teman-teman ya. Jangan lupa 3M apa, cari di Google ya. Banyak kok ya jawabannya. Sekian aja ya dari kita Epen. Terima kasih teman-teman semua udah dengar. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Butter Talk, essential needs to your soul and spirit.